Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai program linier. Program linier sendiri merupakan materi pada kelas 11 semester 1. Program linier merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linier yang bergantung pada kendala batasan linier. Kendala ini bisa berupa peridaksamaan atau persamaan linier. Dalam program linier yang kita pelajari ada 3. Yang pertama, membuat model matematika. Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau biasa disebut HP. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Sebelum kita masuk ke pembelajaran model matematika, kita harus belajar terlebih dahulu mengenai materi prasyarat. Dalam program linier, materi prasyarat yang harus kita kuasai adalah yang pertama, sistem persamaan linier 2 variabel atau biasa disebut SPLDV dan peridaksamaan linier 2 variabel. Di sini akan saya tuliskan contoh dari sistem persamaan linier 2 variabel. Salah satu contohnya adalah X plus 2Y sama dengan 4, 2X plus 6Y sama dengan 12. Ini salah satu contoh sistem persamaan linier 2 variabel. Dan contoh dari peridaksamaan linier 2 variabel ada X plus. Di sebelah kiri ada contoh dari SPLDV dan sebelah kanan contoh dari peridaksamaan linier 2 variabel. Dilihat dari contoh tersebut kita bisa mengetahui jika SPLDV dan peridaksamaan linier 2 variabel keduanya sama-sama memiliki 2 variabel X dan Y. Nah, bedanya di SPLDV di sini terdapat 2 persamaan, sedangkan di peridaksamaan linier 2 variabel dia terdapat 1 persamaan. Nah, di SPLDV kita ada tanda kurung kurawal atau yang biasa disebut sebagai sebuah sistem. Kenapa ada ini? Karena dia membentuk hubungan atau yang disebut sistem. Nah, di SPLDV dia dihubungkan dengan tanda persamaan atau sama dengan, dan di SPLDV dia dihubungkan dengan tanda peridaksamaan. Salah satunya adalah kurang dari. Dalam tanda peridaksamaan ada banyak, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Ini tanda-tanda peridaksamaan. Nah, dalam SPLDV di sini dia akan mempunyai satu himpunan penyelesaian. Jika dalam peridaksamaan linier 2 variabel dia akan mempunyai lebih dari satu himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian ini merupakan pasangan X dan Y yang jika kita masukkan ke dalam SPLDV ataupun ke dalam peridaksamaan linier 2 variabel, dia akan memenuhi SPLDV tersebut atau peridaksamaan linier 2 variabel tersebut. Nah, kenapa kita harus melajari kedua materi ini? Karena dalam program linier kita akan berhubungan dengan peridaksamaan linier 2 variabel, di mana peridaksamaannya tidak hanya terdiri dari satu, tapi bisa lebih yang akan membentuk sistem. Jadi nanti kita akan berhubungan dengan sistem peridaksamaan linier 2 variabel. Nah, setelah kita mengetahui materi prasyarat, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi pertama dalam subbab pertama dalam program linier, yaitu model matematika. Definisi dari model matematika sendiri adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, peridaksamaan, atau fungsi. Jadi maksud dari ini adalah nanti akan disajikan sebuah soal yang biasanya merupakan soal cerita yang nantinya akan kita ubah ke dalam bahasa matematika yang di sini bisa berupa persamaan, peridaksamaan maupun fungsi. Nah, cara mengubahnya yang pertama, baca secara keseluruhan soal cerita yang disediakan. 2. Identifikasi masalah yang tertera dalam soal. Yang ketiga, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Yang keempat, tetapkan besaran masalah dalam soal sebagai variabel atau nyatakan dalam huruf, biasanya digunakan X dan Y. Yang kelima, buatlah sistem persamaan atau peridaksamaannya. Nah, untuk membuat sistem persamaan atau peridaksamaannya, kita harus tahu biasanya ada kata-kata penting dalam sebuah soal tersebut. Nah, kata-katanya itu adalah maksimal, paling banyak, dan tidak lebih. Jika kalian menemukan kata-kata ini, maka peridaksamaan yang digunakan itu menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan atau kurang dari.
Sedangkan jika kalian menemukan kata-kata minimal paling sedikit tidak kurang, maka menggunakan tanda lebih dari sama dengan atau lebih dari. Nah, untuk lebih jelas kita akan masuk ke dalam soal. Nah, di sini terdapat sebuah soal. Kita baca secara keseluruhan utuh soalnya. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Jika kita lihat dari soal ini mempunyai dua indikator penting, yaitu sedan dan bus. Pasti dari kalimat-kalimat yang disediakan di soal, dia akan selalu berhubungan dengan sedan dan bus. Oleh karena itu, maka yang akan kita ubah jadi variabel adalah sedan dan bus. Seperti itu. Nah, untuk mempermudahnya, maka kita harus membuat tabel. Tabel di sini kita harus membuatnya menjadi seperti ini. Karena tadi yang menjadi inti permasalahan adalah sedan dan bus, maka kita tuliskan sedan dan bus di sebelah kiri. Dimana kita misalkan sedan itu X dan bus adalah Y. Nah, kemudian kita baca lagi soal. Di sini dituliskan dalam soal bahwa tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Jadi, jika kita ibaratkan sedan dan bus itu XY ada di dalam tempat parkir tersebut yang luasnya 600 meter persegi, maka setiap sedan dan setiap bus dia jumlah totalnya hanya akan ada 58. Tidak mungkin lebih. Jadi, di sini itu kalimat pertama kita menemukan sebuah tabel pertama, yaitu jumlah, di mana jumlah sedan dan bus tidak akan lebih dari 58. Dan yang kedua, tempat parkir yang disediakan ada 600 meter luasnya. Jadi kita temukan lagi dalam soal bahwa luas dari tempat parkir itu 600 meter persegi. Nah, setelah kita baca kalimat berikutnya, tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi. Jadi sedan luasnya yang dibutuhkan adalah 6 meter persegi. Dan untuk bus di sini di soal membutuhkan tempat 24 meter persegi. Jadi untuk bus kita butuh 24 meter persegi. Setelah kita membentuk tabel seperti ini, baru kita akan masuk ke membuat model matematikanya. Nah, di sebelah kiri kita tahu kalau jumlahnya setiap sedan dan bus itu 58. Jadi kalau sedannya X atau 1X ditambah dengan 1Y atau kita tulis Y itu 58. Karena jumlah totalnya 58, jadi tidak akan mungkin jumlah sedan dan bus itu melebihi 58. Jadi maksimal akan hanya ada 58. Karena maksimal 58, jadi tanda peridasamaannya adalah kurang dari sama dengan. Terus yang kalimat kedua di sini ada, ini yang pertama, yang kedua di sini kita ada 6 meter persegi untuk sedan luasnya dan luas untuk bus ada 24 meter persegi di mana keseluruhannya 600 meter persegi. Jadi jika kita tulis 6x ditambah 24y itu ada 600, totalnya 600. Karena maksimal 600 jadi sama seperti yang tadi awal jumlah. Jadi dia akan memiliki tanda peridaksamaan kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini dalam peridaksamaan ini 6x plus 24y kurang dari 600 bisa kita perkecil. Biasakan untuk membuat peridaksamaan itu menjadi angka paling kecil untuk mempermudah dalam perhitungan. Kalau kita lihat peridaksamaan ini bisa kita bagi dengan 6. Ketika 6x kita bagi 6 sisanya tinggal x, dan ketika 24y kita bagi 6 tinggal 4y, dan 600 kita bagi 6 100. Apakah udah selesai sampai di sini? Belum. Kenapa belum? Karena di sini ada sedan dengan variabel x dan bus dengan variabel y. Dalam sebuah tempat parkir tidak mungkin sedan itu
dan bus dalam bentuk negatif. Jadi X dan Y itu harus lebih dari 0. Nah, setelah kita masukkan ini, maka model matematika ini selesai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab kedua tentang daerah himpunan penyelesaian. Nah, daerah himpunan penyelesaian sendiri merupakan sama seperti yang tadi. Daerah himpunan penyelesaian merupakan pasangan XY yang ada di dalam daerah tersebut, yang dimana kita jika dimasukkan ke dalam sistem peridasamaan linear dua variabel, itu akan memenuhi sistem peridasamaan linear tersebut. Untuk cara menentukan daerah HP-nya, yang pertama saya tuliskan, tentukan titik potong masing-masing grafik peridasamaan linear dua variabel dengan sumbu X dan sumbu Y. Jika titik potong terhadap sumbu X, maka nanti kita akan masukkan Y sama dengan 0. Dan jika titik potong terhadap sumbu Y, maka kita akan masukkan X sama dengan 0. Selanjutnya hubungkan masing-masing titik potong tersebut untuk mengetahui gambar garis dari masing-masing peridasamaan. Cek arah arsiran dengan memasukkan titik 0,0 ke masing-masing peridasamaan. Jika hasilnya benar, maka arsir menjadi titik 0,0. Dan jika salah, maka arsir ke arah titik 0,0. Selanjutnya cari daerah yang bersih atau tidak terkena arsiran. Yang kelima, daerah yang tidak terkena semua arsiran disebut sebagai daerah HP atau daerah yang titik-titiknya memenuhi semua peridasamaan yang diketahui. Nah, pada pembelajaran kali ini saya contohkan daerah bersih. Ada kalanya dalam beberapa guru yang menjelaskan dengan daerah kotor. Nah, kalau daerah kotor perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di nomor 3, 4, dan 5. Ketika daerah yang kita gunakan adalah arsiran daerah kotor atau arsiran kotor, maka ketika hasilnya benar, maka arsirannya ke arah titik 0,0. Dan ketika salah, maka arsirannya kebalikannya, menjauh titik 0,0. Dan keempat, yang dicari bukan daerah yang bersih, tapi daerah yang kotor yang terkena semua arsiran. Jadi nanti daerah HP-nya adalah daerah yang terkena semua arsiran. Jadi nanti ketika saya jelaskan di dalam pembelajaran kali ini, ketika kalian menggunakan daerah kotor atau arsiran kotor, maka lakukan sebaliknya. Nah, untuk lebih jelas saya kasih contoh. Contohnya sama seperti yang tadi. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, soal ini sama seperti soal yang model matematika tadi. Karena tadi kita sudah menemukan bahwa model matematikanya adalah X plus Y. X plus Y kurang dari 58 dan X plus 4Y kurang dari 100, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, menurut tadi untuk mencari daerah HP, yang pertama kita harus lakukan adalah mencari gambar masing-masing peridasamaan. Caranya kita harus ubah dulu dia menjadi persamaan. Kenapa kita harus ubah jadi persamaan? Karena gambar garis itu bukan peridasamaan, tapi gambar persamaan. Jadi pertama kita harus ubah dulu X plus Y yang tadinya kurang dari sama dengan, kita ubah jadi sama dengan 58. Kemudian kita cari persamaan ini, titik-titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Dan jika kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya 0. Kita masukkan ke dalam persamaan di atas. Ketika Y-nya 0, maka X plus Y sama dengan 58. Ketika Y-nya 0, maka Y-nya kita ganti 0. Maka X-nya akan sama dengan 58. Kemudian ketika kita cari titik potong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, maka X kita ganti 0. 0 tambah Y sama dengan 58. 0 tambah Y saya tinggal Y. Jadi Y-nya sama dengan 58. 58 kita tulis di sini. Jadi kita menemukan titik yang pertama 58,0
di titik potong terhadap sumbu X. Dan yang kedua 0,58. Dia merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Selanjutnya yang kedua kita cari perhidasamaan yang kedua, yaitu X plus 4Y sama dengan 100. Sama seperti tadi, kita cari kotak-kotak dulu. Buat kotak-kotak dulu. Ini X, ini Y. Ketika mau mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Ketika mau mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya 0. X plus 4Y sama dengan 100. Ketika Y-nya 0, kita masukkan ke sini, maka X plus 4 kali 0 sama dengan 100. Karena 4 kali 0 itu 0, maka kita temukan kalau X-nya sama dengan 100. Jadi kita tuliskan di sini X 100. Selanjutnya yang kedua, jika Y-nya X-nya 0, ketika X-nya 0 kita ganti seperti ini, maka kita temukan jika 4Y itu sama dengan 100, maka Y-nya adalah 100. Karena dia kali pindah ruas, jadi bagi 4. Lawannya kali 4. Jadi 100 dibagi 4 itu 25. Di sini kita temukan 25. Jadi titiknya kita temukan bahwa 100,0 dan 0,25. Kemudian titik X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 bagaimana? Kita tidak usah mencari dengan kotak-kotak untuk kedua titik ini. Tapi titik kedua garis ini merupakan garis sumbu atau titik atau garis koordinatnya. Jadi jika X lebih dari 0 atau kita buat jadi X sama dengan 0, itu merupakan sumbu Y. Dan Y lebih dari 0 atau kita ubah jadi Y sama dengan 0, dia merupakan sumbu X. Sumbu X. Yang pertama tadi kita temukan titiknya adalah 58,0 dan 0,58. Jadi kita tuliskan karena 58,0 Y-nya di sini 0, maka dia titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu X. Jadi kita tuliskan di sini 58. Ini titik 58,0. Dan 0,58 adalah titik potong terhadap sumbu Y. Jadi X-nya 0, Y-nya 58. 58 di sini. Nah, kemudian dari dua titik ini kita hubungkan. Ini merupakan garis dari X plus Y sama dengan 58. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada X plus Y sama dengan 100. 100,0 merupakan titik potong terhadap sumbu X. Karena 100 melebihi 58, maka titiknya ada di sini. 0,25 merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Karena 25 itu lebih kecil dari 58, maka ada di bawahnya. Terus kita hubungkan keduanya. Nah, ini merupakan garis X plus 4Y sama dengan 100. Nah, selanjutnya kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Caranya pertama, di sini ada 4 peridaksamaan. Yang paling gampang kita kerjakan terlebih dahulu adalah X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Di mana X lebih dari 0 merupakan X positif. Karena X positif ada di bagian kanan atau bagian ini, dan kita menggunakan arsiran bersih, maka kita arsir berlawanan arah. Kalau arsiran kotor, lakukan sebaliknya. Jadi karena X positif bagian kanan, maka yang kita arsir adalah yang X negatif. Selanjutnya kita lakukan pada Y lebih dari 0. Karena Y lebih dari 0 itu positif bagian atas, maka karena kita menggunakan arsiran bersih, maka yang kita arsir bagian bawah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan peridaksamaan X plus Y kurang dari 58 dan X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Nah, untuk itu kita gunakan titik 0,0. Kita masukkan titik 0,0 ini ke pertidaksamaan. Yang pertama kita masukkan ke X plus Y kurang dari 58. Ketika kita masukkan 0-nya ke sini, 0 ditambah 0 kurang dari 58. 0 kurang dari 58.
Karena 0 itu benar kurang dari 58, maka kita arsir menjauhi 0,0. Garis X plus Y plus sama dengan 58. Karena benar maka arsir menjauhi 0,0. Selanjutnya titik yang kedua atau garis kedua yaitu X plus 4Y kurang dari 100. Ketika kita masukkan titik 0,0, X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 0, maka 0 ditambah 4 kali 0, 0 kurang dari 100, 0 kurang dari 100, 0 kurang dari 100 benar. Karena benar maka kita lakukan hal yang sama seperti X plus Y sama dengan 58. Kita arsir menjauhi 0,0. Nah, selanjutnya kita cari bagian yang tidak terkena arsiran atau bagian yang paling bersih. Dan ternyata bagian yang paling bersih ada di daerah ini. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu, jika kalian menggunakan arsiran kotor, nanti kalian lakukan sebaliknya. Selanjutnya kita akan menuju ke subbab ketiga mengenai nilai maksimum atau nilai minimum. Cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, yang pertama adalah buat model matematika dari permasalahan yang disajikan. Kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya cari titik potong dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Keempat, masukkan titik potong dari daerah HP ke dalam fungsi kendala. Yang kelima, jika yang ditanya nilai maksimum maka ambil nilai tertinggi, dan jika yang ditanya nilai minimum maka ambil nilai terendah. Nah, jadi nanti kita pertama membuat model matematika dari soal. Selanjutnya tentukan HP-nya, cari titik potongnya, masukkan titik potong ke fungsi kendalanya, dan yang terakhir, jika nilainya maksimum maka ambil nilai tertinggi, dan jika nilainya minimum maka ambil nilai terendah. Agar lebih jelas kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal ini sama seperti yang tadi. Saat kita membuat model dan saat kita mencari daerah himpunan penyelesaian. Yaitu di sini tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Biaya parkir tiap sedan Rp 2.000 dan bus Rp3.000. Jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir maksimal sebesar. Nah, bedanya soal ini adalah dia ada tambahan biaya parkir tiap sedan dan bus. Nah, inilah yang dinamakan fungsi kendala atau fungsi yang mempengaruhi biaya dari yang didapat atau fungsi yang mempengaruhi. Nah, jadi tadi bagian kalimat pertama dan kalimat kedua sudah kita ubah menjadi model matematikanya. Selanjutnya tinggal kita tambahin fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya di sini adalah karena sedan tadi di soal pertama kita tahu dia diibaratkan sebagai X dan bus itu sebagai Y, maka fungsi kendalanya di dalam soal menjadi 2000X ditambah 3000Y. Nah, apakah fungsi kendala ini harus diperkecil sama seperti model yang tadi? Untuk fungsi kendala tidak boleh diperkecil. 2000X ditambah 3000Y tidak boleh jadi 2X plus 3Y. Karena kalau diperkecil maka hasil yang didapat itu berbeda dengan yang aslinya. Jadi kita tidak boleh memperkecil fungsi kendala. Seperti itu. Nah, karena soal ini sama seperti yang tadi kita gunakan untuk mencari model dan untuk mencari daerah himpunan penyelesaian, jadi kita sudah bisa menentukan daerah HP-nya. Daerah HP-nya seperti yang ada di gambar atau seperti di contoh soal yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara ketiga, yaitu menentukan titik potongnya. Kalau kita lihat bentuknya itu seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, titik-titik potong yang didapat adalah titik 0,0, 58,0, titik yang belum kita ketahui, dan titik 0,25. Jika kita ibaratkan 0,0 itu titik A, 58,0 itu titik B, dan ini titik C, ini titik D.
Maka kita sudah menemukan 3 titik A, B, dan D. Yang belum kita temukan ada titik C. Jadi kita harus mencari titik C. Caranya mencari titik C adalah karena titik C ini ada di garis X plus Y sama dengan 58 dan X plus 4Y sama dengan 100, maka kita harus eliminasi kedua garis tersebut. X plus Y sama dengan 58 kita eliminasi dengan X plus 4Y sama dengan 100. Nah, kita hilangkan X. Kenapa kita hilangkan X? Karena dia koefisiennya sudah sama, jadi akan lebih mudah. X kurangi X itu 0, Y kurangi 4Y itu minus 3Y. Kemudian 100 dikurangin dengan 58 adalah 100 kurang 58 adalah 100, karena 58 itu lebih kecil dari 100 maka dia minus 2, 100, 0, 10 kurang 8, 2, sisa 9, 9 kurang 5, 4. Jadi 58 kurang 100 adalah minus 42. Y sama dengan, karena dia kali maka kita pindah ruas, lawannya kali bagi, jadi seperti ini. Min 42 dibagi min 3 adalah 14. Jadi kita temukan Y nya 14. Setelah kita temukan Y nya 14, kita cari X nya. Untuk mempermudah kita masuk ke cari persamaan yang lebih mudah. Di sini ada X plus Y sama dengan 8 dan X plus 4Y sama dengan 100. Untuk mempermudah kita gunakan yang pertama, karena masing-masing variabel tidak menggunakan koefisien. Jadi Y sama dengan 14 kita masukkan ke persamaan ini. X plus 14 sama dengan 58. Terus X nya sama dengan 4 plus 14 ini kita pindah ruas. 58 karena dia plus, lawannya plus adalah negatif, maka berubah jadi min. X sama dengan 58 kurangi 14, yaitu 44. Jadi kita temukan titik 44 dan 14. Jadi titik C di sini merupakan titik 44,14. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya, ke fungsi kendala. Jadi fungsi kendalanya, tadi kita tahu fungsi kendalanya yaitu F. Kendala sama dengan 2000 X plus 3000 Y. Dan titik yang kita dapatkan di sini ada 4, yaitu A, B, C, dan D. A di sini 0,0, biasanya juga disebut titik 0, titik O 0,0. Tapi di sini kita gunakan titik A. Kemudian titik 58,0 dan titik C 44,14, titik D 0,25. Nah, titik-titik ini kita masukkan ke fungsi kendala, di mana titik ini akan mengubah X dan Y-nya. Jadi ketika titiknya 0,0, maka ketika kita masukkan ke fungsi kendala, X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 0. 2000 kali 0 ditambah 3000 kali 0 sama dengan 0. Kenapa 0? 0 kali 2000 0, 0 kali 3000 0, 0 tambah 0 0. Selanjutnya 58,0 kita masukkan 2000 kali 58 dan 3000 kali 0. Karena di sini 0 maka tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi kita hitung saja 2000 kali 58. Hasilnya adalah 58 kali 2 itu 116. Kita tambahin 03. 116.000. Selanjutnya yang ketiga, 2000 dikalikan 44 ditambah 3000 dikalikan 14. 2000 dikalikan 44 itu merupakan hasilnya adalah 88.000. Dan 3000 kali 14 itu hasilnya 42. Jadi ketika kita tambahkan di sini, maka hasilnya 88.000 ditambah 42.000 merupakan 130.000. Nah, yang terakhir tinggal 0,25. Karena 0 maka titik X-nya kita ganti 0, dan karena Y-nya 25 maka Y-nya kita ganti 25. X-nya 0, jadi 0 kali 2000 tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi kita hitung saja
3000 kali 25. 25 kali 3 merupakan 15. 1, 3, 6, 75. 75 tambah 0, 3. Jadi 3000 kali 25 itu 75.000. Nah, dalam soal tadi yang ditanyakan adalah jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir maksimal. Karena hasilnya maksimal, maka kita cari yang nilai fungsi kendalanya paling tinggi. Di sini ada 0, 116.000, 130.000 dan 75.000. Yang paling tinggi adalah 130.000. Jadi biaya maksimal yang didapat adalah Rp 130.000 dengan 44 mobil sedan dan 14 bus yang mengisi tempat parkir tersebut. Demikian pembelajaran tentang program linier. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.